Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustin Amelia Pratiwi, NPM 18130240030 dari kelas B. Saya akan menjelaskan tentang ekosistem terumbu karang. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu ekosistem terumbu karang? Jadi, ekosistem terumbu karang itu adalah ekosistem di laut yang terbentuk oleh biota laut penghasil kapur, khususnya jenis-jenis karang batu dan alga berkapur, bersama dengan biota lain yang hidup di dasar lautan. Secara ekologis, terumbu karang merupakan tempat organisme hewan maupun tumbuhan mencari makanan dan berlindung. Secara fisik menjadi pelindung pantai dan kehidupan ekosistem perairan dangkal dari abrasi laut. Menurut Suryanti 2011. Nah, ekosistem terumbu karang adalah contoh ekosistem alami yang sangat sensitif hingga hanya dapat bertahan di laut-laut yang memenuhi syarat. Pertumbuhan terumbu karang sangat lambat namun sangat mudah mati. Sebuah sentuhan saja bisa menyebabkan kematian. Kenaikan suhu 1 hingga 2 derajat saja bisa menyebabkan kepunahan. Adapun karakteristik dari ekosistem terumbu karang diantaranya adalah yang pertama, temperatur lebih dari 20 derajat Celcius. Presentase salinitas air laut yaitu 30-35%. Terumbu karang berkembang pada kedalaman 25 meter dan intensitas cahaya 15-20%. Terumbu karang hidup pada substrat yang keras untuk larva menempel agar mampu mempertahankan diri dari hempasan ombak dan arus yang kuat. Selanjutnya yaitu jenis terumbu karang. Itu ada karang lunak atau soft coral dan karang keras atau hard coral. Karang lunak bersimbiosis dengan alga, bentuknya seperti tanaman. Sedangkan karang keras itu merupakan endapan masif dari kalsium karbonat yang dihasilkan dari organisme karang pembentuk terumbu karang dari filum Corydaria Ordosclerectinia yang hidup bersimbiosis dengan zooxanthellae dan sedikit tambahan alga berkapur serta organisme lain yang mensekresikan kalsium karbonat. Selanjutnya adalah tipe terumbu karang. Itu ada 3. Yang pertama ada karang tepi atau fringing reef, ada terumbu penghalang atau barrier reef, dan terumbu cincin atau atol. Karang tepi atau fringing reef yaitu terumbu karang yang berkembang sepanjang dan dekat pantai, dan jangkauan tumbuhnya ke arah laut dengan jarak beberapa ratus meter. Tipe ini melindungi garis pantai dan lingkungan pantai dari abrasi, karena dapat menahan serangan gelombang yang menghantam pantai. Terumbu karang yang terdapat di Indonesia umumnya termasuk ke dalam tipe ini. Yang kedua itu adalah terumbu penghalang atau barrier reef, yaitu terumbu karang yang berkembang sejajar garis pantai tetapi terletak dengan membentuk jarak dengan pantai dan diantaranya terdapat laguna. Terumbu karang tipe ini yang paling terkenal di dunia adalah Great Barrier Reef yang terdapat di pantai Queensland, Australia dengan panjang lebih dari 1.200 mil dan lebar bervariasi dari 10 sampai 200 mil dan meliputi area seluas 80.000 mil persegi. Yang ketiga itu ada terumbu cincin atau atol, yaitu terumbu karang yang berbentuk cincin atau lingkaran yang mengelilingi batas dari pulau-pulau vulkanik yang tenggelam sehingga tidak terdapat perbatasan dengan daratan. Atol dapat dibedakan atas 2 kelompok, yaitu Deep Sea Atoll dan Shelf Atoll. Deep Sea Atoll ini mempunyai struktur terisolasi dan umumnya berukuran kecil dengan cincin yang kecil pula. Tidak memiliki inlet, diameternya kurang dari 1 mil, tetapi ada beberapa yang diameternya melebihi 20 mil dan memiliki beberapa inlet. Sedangkan Shelf Atoll yaitu atol yang dijumpai pada paparan benua. Jenis atol ini banyak dijumpai di beberapa belahan dunia termasuk di Indonesia, yaitu di Takabonerate, Sulawesi Selatan. Adapun interaksi terumbu karang dengan algae yaitu hewan karang dengan flora zooxanthellae mampu menyerap karbon untuk proses fotosintesis dengan menghasilkan oksigen. Penyerapan karbon tersebut dapat mengurangi jumlah karbon yang ada di atmosfer.
Peranan alga zooxanthellae dalam tubuh koral dapat memanfaatkan atau menyerap karbon sebagai sumber energi dalam proses fotosintesis. Jadi perannya yaitu saling menguntungkan satu sama lain. Adapun interaksi terumbu karang dengan ikan karang. Yang pertama itu ada pemangsaan, yaitu ikan yang secara aktif memakan koloni-koloni karang adalah spesies yang memakan polip-polip karang mereka sendiri seperti ikan buntal, ikan kuli pasir, ikan pakol, dan ikan kepe-kepe. Yang kedua itu ada grazing, kegiatan memakan alga oleh ikan-ikan herbivora dari jenis Siganidae, Pomacentridae, Achunturidae, dan Scaridae yang mampu meningkatkan kemampuan karang dalam melakukan pemulihan dengan mengurangi jumlah alga. Salah satu contohnya yaitu parrotfish dari Scaridae yang kebanyakan merupakan herbivora meskipun ada beberapa juga yang memakan hewan karang. Selanjutnya adalah adaptasi biota ekosistem terumbu karang. Terumbu karang juga dijadikan sebagai tempat untuk mencari makan dari berbagai jenis ikan dan makhluk laut lainnya. Dikarenakan daerah sekitar terumbu karang yang baik itu sangat subur, terumbu karang juga dijadikan tempat berlindung bagi ikan-ikan kecil dari ikan-ikan pemangsa yang lebih besar. Selain itu pula, ada hewan yang tidak mengalami adaptasi yang disebut maladaptasi. Seperti contoh pada terumbu karang akan mengalami proses bleaching. Selanjutnya ada teknik transplantasi terumbu karang. Yang pertama, itu ada transplant yang tidak diikatkan pada substrat. Transplant ini dilakukan pada lingkungan yang terlindungi. Bagian karang dapat bertahan hidup tanpa harus diikat pada substrat tertentu. Hal ini juga berlaku pada karang-karang yang tertransplantasi sendiri akibat badai atau serangan hewan vertebrata dan invertebrata di laut. Yang kedua, itu transplant ditanam pada lubang terumbu. Ini pada lingkungan yang terlindungi. Bagian karang dengan panjang kurang dari 10 cm ditempelkan pada lubang-lubang terumbu. Lubang ini ada secara alami atau dibuat sendiri oleh manusia. Yang ketiga, ada transplant diikat pada substrat semen. Metode ini paling sering digunakan dalam transplantasi terumbu karang. Teknik ini membutuhkan bantuan manusia dan sangat menguras tenaga. Teknik ini perlu memperhatikan kondisi lingkungan dan faktor penghambat yang ada di lingkungan daerah pemulihan. Yang keempat, itu ada transplant diikat dengan kabel. Metode ini menggunakan kabel untuk mengikatkan transplant pada struktur atau substrat buatan untuk dibiakkan. Setelah tumbuh, transplant lalu dipindahkan ke terumbu karang di lingkungan pemulihan. Selanjutnya yaitu metode pemetaan terumbu karang. Yang pertama ada metode transek garis untuk menggambarkan struktur komunitas karang dengan melihat tutupan karang hidup, karang mati, bentuk substrat seperti bentuk pasir atau lumpur, alga, dan keberadaan biota lain. Yang kedua ada metode transek kuadrat, yaitu untuk memantau komunitas makrobentos di suatu perairan. Yang ketiga ada metode Mantato. Metode ini untuk mengamati perubahan secara menyeluruh pada komunitas bentik yang ada pada terumbu karang, termasuk kondisi terumbu karang tersebut. Yang keempat ada metode transek sabuk atau belt transek untuk menggambarkan kondisi populasi suatu jenis karang yang mempunyai ukuran relatif beragam atau mempunyai ukuran maksimum tertentu, misalnya karang dari genus Fungia. Demikianlah penjelasan dari saya tentang ekosistem terumbu karang. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.